ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemikiran, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan lawan bicara. Pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, ragam bahasa menurut Dendi Sunggono pada tahun 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi, seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang kedua, ragam bahasa menurut Sismanet pada tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku, agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara, pelaku bicara, dan topik pembicara. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Andi Ade. Materi selanjutnya adalah karakteristik ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama berdasarkan media. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis. Nah, yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Dan yang ketiga adalah berdasarkan topik pembicaranya. Dilihat dari topik pembicaranya, ragam bahasa terdiri dari berbagai macam, yaitu topik hukum, bisnis, agama, dan sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Hardianti. Adapun fungsi bahasa baku, yaitu satu fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Kedua, fungsi pemberi bahasa. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan pribadi nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilihan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestisi fungsi membawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai sederajat dengan peradaban lain yang dikagum lewat memeroleh bahasa baku sendiri, menuntut atau pembicara yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, memperoleh wibawa di mata orang lain. Keempat, fungsi keragaman acuan. Sebagai keragaman acuan bagi pemakaian bahasa dengan
dengan adanya norma dan kaidah. Yang jelas, norma dan kaidah itu benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Berikutnya, ciri bahasa baku. Ciri lain bahasa baku: A. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. B. Tidak dipengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. D. Memakai imbuhan secara eksplisit. E. Pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat. F. Tidak terkontaminasi dan tidak kanyang. Baik, terima kasih. Jadi itulah hasil presentasi kami. Kesimpulannya adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Pada ragam bahasa baku tulis, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan, diharapkan para warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik, serta bertutur kata sopan sebagaimana pedoman yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.